Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam refleksi Gema pada hari ini yang diberikan topik keluarga sebagai agen misi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat berdiam diri untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, dan yang lebih penting, mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah membaca dan merenungkan 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-3-10 secara pribadi. Saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-1 sampai ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai ke-10 ini berisi mengenai perkataan Paulus kepada Timotius. Paulus menyampaikan salam, ucapan syukur, dan juga nasihat kepada Timotius untuk dapat tetap bertekun dan dalam mempertahankan Injil yang dipercayakan kepadanya sebagai gembala. Pada ayat yang kelima disebutkan bahwa Paulus teringat pada iman yang tulus ikhlas yang juga ditemui pada nenek dan ibu Timoti, yaitu Lois dan Yunik, yang juga Paulus yakini dimiliki oleh Timoti. Allah menghargai keluarga. Pada perjanjian baru juga disebutkan bahwa untuk menyelamatkan dunia ini, Allah memilih Nuh dan keluarganya untuk melanjutkan keturunan manusia di bumi. Allah juga memilih Abraham, Ishak, dan Yakub dengan keluarga mereka untuk pada akhirnya melalui keturunan mereka, lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias. Keluarga adalah tempat atau wadah yang dibentuk sedemikian rupa agar iman yang dimiliki oleh orang tua diharapkan dapat juga dimiliki oleh keturunannya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, terlihat jelas bahwa iman Timotius diwariskan dalam keluarga, seperti yang tertulis dalam ayat yang kelima. Walaupun setiap orang harus memiliki iman yang bersifat pribadi, pengaruh keluarga tidak dapat diabaikan. Walaupun seorang yang beriman tidak selalu berasal dari keluarga yang beriman, namun anak-anak yang beriman ternyata lebih banyak ditemukan pada keluarga yang beriman dibandingkan yang kurang beriman. Dan walaupun anugerah Allah sangat menentukan dalam pembentukan seseorang menjadi orang yang beriman, ternyata pengaruh pemupukan iman dan teladan kedua orang tua di dalam keluarga memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan iman seorang anak. Seorang anak sudah dapat mempelajari pola tingkah laku keluarganya sejak masih kecil. Bagaimana kebiasaan orang tuanya, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Hal-hal tersebut akan terekam dalam memori anak. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana kehidupan persekutuan dengan saudara seiman? Apakah Anda sering berdoa pribadi, memuji Tuhan, melayani di gereja ataupun di luar gereja? Anak bisa mengobservasi dan meniru kebiasaan tersebut. Bagaimana dengan Anda? Kebiasaan seperti apa yang Anda lakukan di rumah saat ini? Sudahkah Anda menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak Anda?
Timotius adalah salah satu contoh orang yang beriman yang berasal dari keluarga yang juga beriman. Walaupun Allah dapat memakai perorangan untuk menjadi agen misi, namun keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam misi Kristen. Sayangnya, saat ini tidak banyak gereja yang memandang keluarga sebagai agen misi. Jika kita melihat kembali pada masa gereja mula-mula, misi gereja justru berkembang pesat dalam lingkungan gereja-gereja rumahan. Peristiwa yang sama juga terjadi di negara-negara yang menutup diri terhadap kekristenan. Keluarga Kristen seharusnya menjadi lingkungan yang paling baik untuk pertumbuhan iman, serta menjadi sarana kesaksian yang terlihat oleh masyarakat yang belum mengenal Allah. Saat ini mari kita refleksikan kembali. Apakah Anda dan gereja Anda menganggap keluarga itu penting? Apakah para orang tua Kristen telah berusaha untuk menyampaikan berita Injil kepada anak-anaknya sedari dini? Atau mungkin kepada keluarga besar Anda? Apakah Anda telah berusaha untuk menyampaikan berita Injil kepada keluarga besar Anda yang mungkin belum mengenal Allah? Apakah ada persekutuan rumah tangga yang diselenggarakan oleh gereja Anda sebagai sebuah arena untuk bertumbuh dan memberitakan Injil? Jika sudah ada, apakah Anda terlibat di dalamnya? Setiap orang Kristen perlu memberikan waktu yang cukup untuk keluarganya, agar keluarga-keluarga Kristen bisa berperan sebagai agen misi Allah di dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah, di mana kami sekali lagi diingatkan pentingnya keluarga-keluarga Kristen sebagai agen misi Allah. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat memberikan waktu dan perhatian yang lebih terhadap keluarga kami dan anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk memiliki kehidupan beribadah yang baik, kehidupan bersekutu yang baik, lebih sering berdoa pribadi, memuji Engkau, melayani di dalam ataupun di luar gereja, agar kami dapat menjadi teladan bagi anggota keluarga kami. Biarlah juga melalui apa yang kami lakukan, lebih banyak orang yang dapat mendengarkan Injil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh untuk renungan Gema pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.